Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfalis Majid dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Pencemaran Udara dan Air. Ya, definisi pencemaran itu apa? Yaitu pencemaran bisa diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan, bahan pencemar, dan juga pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Dapat pula didefinisikan sebagai perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Nah, di sini ada pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara itu yaitu kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Bisa dibilang pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan ter- terkontaminasi oleh zat-zat dan baik bisa dibilang ini baik yang tidak berbahaya maupun maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Dan ini ada gambarnya. Nah, sekarang pencemaran air. Pencemaran air itu apa? Yaitu pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Bisa dibilang pencemaran air itu suatu perubahan keadaan di suatu tempat, penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dan contohnya seperti ini, membuang sampah ke sungai dan mengakibatkan penumpuknya sampah di dalam air. Bisa merusak kehidupan di dalam air. Nah, zat-zat yang terkandung dalam pencemaran udara dan air itu apa saja? Yaitu pencemaran udara ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, karbon dioksida. Lalu di sini pencemaran air ada lemak, minyak, deterjen, sabun, zat warna, karbohidrat, protein maupun zat-zat argon anorganik, unsur bebas, logam berat, asam basa, dan garam, dan zat radioaktif. Contoh-contoh pencemaran udara dan air, contoh-contohnya yaitu pencemaran udara, asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, abu polutan, letusan gunung berapi, limbah asap atau pabrik, limbah pertanian, pembakaran hutan secara ilegal. Nah, asap kendaraan bermotor itu tuh yaitu menggunakan kendaraan bermotor semakin lama semakin meningkat hingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Kendaraan bermotor yang berlebihan akan berdampak pada berlebih pemakaian bahan bakar hingga semakin banyak gas CO di udara. Kandungan CO atau karbon monoksida ini dinilai berbahaya bukan hanya pada keadaan udara tapi juga berbahaya untuk makhluk hidup. Lalu pembangkit listrik itu salah satunya contohnya seperti batu bara, gas, dan minyak. Efeknya itu bisa menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara. Abu polutan letusan gunung berapi itu yang ditimbulkannya itu gunung berapi asap gunung berapi yang sangat banyak, yaitu jarak pandangan semakin memendek yang dapat mengganggu aktivitas harian. Lalu ada limbah, lalu ada limbah asap industri atau pabrik
Hmm, efeknya itu juga bisa mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Lalu yang kelima ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini berdampaknya pencemaran udara dari limbah pertanian dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Lalu yang terakhir pembakaran hutan secara ilegal yaitu ya seperti eh, pembakaran di hutan yang bisa mengakibatkan atau terjadinya polusi udara dan juga merusak lingkungan. Lalu di sini pencemaran air. Pencemaran air itu ada limbah industri, limbah rumah tangga, tumpahan bahan bakar, limbah air panas. Nah, limbah industri ya seperti ini contoh-contohnya. Lalu di sini ada dampak buruk dari pencemaran udara dan air. Itu dampak buruknya seperti ini. Infeksi saluran pernapasan atau ISPA, asma atau astigmatik bronsial, paru-paru basah dan selat dan bermacam-macam yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu di sini ada pencemaran air. Dampak buruknya yaitu mempengaruhi flora dan fauna, lalu kehilangan nyawa manusia dan rusaknya sistem agrikultur. Nah, mempengaruhi flora dan fauna ini yaitu bahan kimia yang mencemari sungai menyebabkan beberapa spesies kehidupan yang ada di dalam air menjadi punah atau pindah ke tempat yang lain yang lebih aman. Pencemaran sungai juga dapat mengancam kondisi biosfer dan kawasan konservasi alam yang ada di sekitar kawasan. Lalu kehilangan nyawa manusia. Misalnya contoh nelayan yang memancing di kawasan sungai akan lebih sulit untuk mendapatkan tangkapan ikan yang masih sehat dan belum tercemar oleh limbah. Lalu rusaknya sistem agrikultur, yaitu air dan sungai yang terkontaminasi oleh limbah industri tidak dapat digunakan untuk mengairi tanaman. Air yang sudah tercemar membuat benih tanaman tidak bisa tumbuh dengan normal dan mengakibatkan perkembangannya menjadi terhambat. Lalu cara mencegah terjadinya pencemaran udara dan air itu bagaimana? Di bagian pencemaran udara, cara mencegahnya itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, menggunakan produk yang sustainable, lalu menanam pohon, berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum, makan produk lokal dan organik, mengurangi makanan daging. Lalu pencemaran air di sini, cara menjaganya yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan air sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Kesimpulannya adalah pencemaran udara dan air memang disebabkan oleh manusia, memiliki dampak buruk bagi alam dan bisa merusak kehidupan di dunia. Maka dari itu kita harus sadar akan berbahayanya jika pencemaran tersebut terjadi. Dan kita juga harus bisa lebih pintar lagi mencegah dan menanggulangi pencemaran air dan udara tersebut. Sekian dari saya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.